dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang menekan. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai, tanggalkan bebanmu dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Ya, terima kasih, Bro Fer. Kita langsung aja ke Pak Steve. Silakan, Pak Bro. Mari Bapak Ibu, sebelum kita belajar sama-sama dari firman Tuhan sore hari ini, mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau punya keinginan bagi kami semua, supaya roh kami terus bernyala-nyala dalam melayani Engkau. Dan kami rindu itu terjadi atas hidup kami. Karena kami tidak hanya diselamatkan, tapi kami adalah alat keselamatan bagi kemuliaan. Kau berkati, urapi kami semua yang hadir malam ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas, hamba tidak layak di hadapan Tuhan, tapi hamba percaya berkat Roh Kudus daripada-Mu, maka hamba akan mampu dengan bahasa yang sederhana menyampaikan kebenaran ini. Dan biarlah kami semua yang hadir saat ini, kita sama-sama diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak-Bapak, Ibu sekalian, 1, 2, 3. Yes. Yes. Ya, sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan baca beberapa ayat yang nantinya akan disampaikan. Yang pertama, kita akan baca dari Yohanes pasal 15. Ini sinyalnya kurang bagus, makanya nggak keluar ya, Bapak-bapak. Belum, Pak. Ya, sinyalnya jelek. Kalau nggak dikirim ke saya, coba, Pak.
Oke, kita akan baca dari Yohanes 15, ayatnya yang ke-16. Yohanes 15, ayatnya yang ke-16, saya akan baca untuk kita semua. Udah keluar ya? Ya, sudah mulai, tapi Udah mulai. Sudah mulai ya. Agak pelan dia nampilnya. Ya lagi lemot nih. Ya. Suara saya kedengaran nggak, Bapak? Suara bagus walaupun ngegresek. Oh, oke. Saya akan baca ayat ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan akulah yang menetapkan kamu. Kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya, bagian firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu perintah supaya saling mengasihi. Dan setelah Tuhan memberikan perintah itu, makanya di ayat 16 ini dia katakan kepada murid-murid dan juga bagi kita semua hari ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan akulah yang menetapkan kamu. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus memilih kita, memilih murid-murid, memilih bapak-bapak dan saya, ibu-ibu sekalian, tetapi dia menetapkan kita. Ya, sebuah pemilihan di sebuah organisasi termasuk negara dan bangsa ini bisa terjadi semua pemilihan, tetapi kalau belum ada penetapan, berarti itu belum secara resmi. Nah, tetapi di ayat ini Tuhan Yesus katakan, tetapi akulah yang memilih kamu dan akulah yang menetapkan kamu. Jadi dia tidak hanya memilih, tetapi dia juga menetapkan kita. Nah, dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Rasul Petrus menyampaikan hal ini kembali kepada jemaat ya yang ada pada saat itu, ya. Satu kitab Petrus ini dikirim oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania. Diulang kembali lagi apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15:16. Rasul Petrus kembali menyampaikan ini kepada jemaat yang tersebar di kota-kota atau tempat-tempat yang tadi saya sebutkan. Dan di sini Rasul Petrus katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ada 4 hal penting yang bisa kita lihat dari ayat 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dan imamat yang rajani. Waktu saya merenungkan ayat ini, Tuhan terima kasih. Apapun keadaan saya hari-hari ini, saya bersyukur. Dan saya juga percaya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu merenungkan hal ini,
Ternyata kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang kudus, orang-orang yang menjadi kepunyaan Allah. Dan kita adalah imamat yang rajani. Berdasarkan 4 poin ini, maka tema kita atau renungan kita malam ini saya beri judul dipilih untuk sebuah tugas. Nah, nanti kita akan lihat kita dipilih untuk sebuah tugas, itu tugasnya apa? Bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Allah. Dan itu kita bisa temui di dalam Ulangan 14 ayatnya yang ke-12. Saya akan baca, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Jadi bangsa Israel ini dipilih. Bapak-bapak dan saya dipilih oleh Tuhan. Ya. Untuk menjadi apa? Menjadi umat kesayangan Tuhan. Haleluya. Coba Bapak dan Ibu-ibu, kita semua angkat tangan, seperti saya angkat tangan begini. Kalau kita taruh di dada, kita katakan, terima kasih Tuhan, saya adalah umat kesayangan-Mu. Haleluya. Ya. Nah, identitas ini oleh orang Israel itu dipegang sampai saat ini dan termasuk Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saya. Ya, menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita selalu sebutkan, ya, bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bahwa Anda adalah umat kesayangan Allah. Dan identitas ini dipegang terus dalam kehidupan kita. Tetapi pemilihan ini tidak berarti bahwa Allah pilih kasih. Ya. Allah memilih bangsa Israel, Allah memilih bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya, itu bukan berarti Allah pilih kasih. Nah, lalu kalau begitu kenapa sampai Allah memilih bangsa Israel dan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya? Yang pertama yang menjadi alasan Allah memilih bangsa Israel, yang pertama tergantung pada Allah, bukan tergantung pada bangsa Israel. Allah memilih bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya sebagai umat kesayangan bukan tergantung kepada kita. Tetapi itu semua tergantung kepada Allah. Itu yang penting, yang harus kita sama-sama belajar malam hari ini. Di dalam Ulangan 7, ayat 7-8 dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena mereka punya jumlah yang banyak. Sampai hari ini kenyataan yang terjadi, bangsa ini walaupun dia kecil, ada begitu banyak bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Tetapi kita lihat bagaimana kedahsyatan bangsa ini. Karena mereka adalah pilihan Tuhan, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya. Di ayat 8 dikatakan, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah digerarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ya, bagian firman Tuhan ini mau memberikan gambaran untuk bangsa Israel. Oh, bukan soal jumlahmu, aku memilih engkau. Ya, tetapi karena Tuhan mengasihi mereka. Begitu juga dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya. Ini dilakukan Allah semata-mata karena kemurahan hatinya bagi kita semua, bagi bangsa Israel, dan bagi kita semua. Dan dalam kemurahan hatinya itu Allah bebas memilih bangsa mana saja. Bahkan tidak tergantung pada kualitas dan jasa
dari seorang atau bangsa itu. Ya, kita bisa lihat bagaimana kualitas hidup bangsa Israel itu. Mereka sudah dipilih Tuhan, tapi kualitasnya itu, ya kalau kita baca mulai dari kitab Keluaran dan seterusnya, bagaimana umat ini, mereka sangat tegar tengkuk, keras kepala. Nah, dan di dalam camp kita bisa belajar di sesi yang kedua, hukum maksimal. Ada 5 dosa yang mereka lakukan. Ya, kita sama-sama udah belajar itu. 5 dosa ini yang membuat mereka terus ada di padang gurun itu. Berbuat jahat, menyembah berhala, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, dan perbuatan cabul. Ini kualitas rohaninya sangat rendah sekali. Kalau bukan kemurahan Tuhan, bangsa ini tidak akan pernah dipilih oleh Tuhan. Karena kualitas rohaninya rendah sekali. Mereka berbuat jahat, menyembah berhala, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Bahkan perbuatan cabul. Buat patung emas. Ya, padahal kalau kita lihat bagaimana perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Begitu Allah memilih, maka ia akan terus setia. Bahkan ia menjanjikan kesetiaannya itu sampai kekal. Ya, itu terbukti. Walaupun mereka berbuat dosa yang banyak itu di hadapan Tuhan. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Bersungut-sungut. Ya, tidak puas dengan apa yang ada. Mereka sendiri yang berdoa kepada Tuhan untuk mereka keluar dari Mesir, tempat perbudakan itu. Tetapi lihat, walaupun mereka seperti itu, tapi Allah tetap setia. Bahkan ia menjanjikan kesetiaannya itu sampai kekal. Karena Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihannya. Jadi kalau Allah sudah memilih kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saya, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab terhadap pilihannya. Apapun keadaan kita, dia bertanggung jawab. Karena dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Begitu ia memilih dan menetapkan kita, maka ia akan bertanggung jawab terhadap kita seumur hidup kita. Alasan yang kedua, pilihan itu tidak dimaksudkan eksklusif untuk bangsa Israel semata. Begitu juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya. Ingat, kita dipilih oleh Tuhan. Bukan dimaksudkan untuk eksklusif, tertutup. Sebaliknya pilihan itu mengandung tugas misi untuk seluruh umat manusia. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu dibuang ke Babel, apa yang mereka lakukan di sana? Kehadiran mereka pertama-tama di sana, mereka udah menolak untuk makan makanan yang disajikan di istana. Dan kalau kita baca di kitab Daniel 3, ya, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan identitas mereka sebagai umat pilihan. Walaupun mereka diancam mati. Tapi disitulah mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan ini yang mesti dilakukan oleh kita semua. Walaupun ancaman, mereka katakan, kalaupun Tuhan yang mereka sembah itu tidak menolong mereka, mereka tetap menyembah kepada Allah Yahweh, yaitu Yesus Kristus. Dan ini berdampak luar biasa, Bapak, Ibu sekalian. Nebukadnezar dan semua bupati-bupati yang ada di kerajaan Babel saat itu, mereka percaya kepada Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini komitmen yang luar biasa. Saya pernah membagi ini beberapa waktu yang lalu di Kompas ini. Hal ini nampak pada janji berkat Abraham, tetapi terutama yang disampaikan kepada Musa di dalam Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya. Bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya juga dipilih oleh Allah.
Bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus. Kita harus menjadi orang-orang yang kudus. Orang-orang yang kudus itu artinya orang-orang yang sudah dipisahkan. Ya, dipisahkan. Kudus itu artinya dipisahkan dari kelompok-kelompok yang ada. Berarti secara spiritual, bangsa Israel dan kita harus hidup kudus. Karena hal ini berhubungan dengan perjanjian kudus. Tuhan mau kita hidup kudus. Tapi di sini Israel gagal. Kalau kita baca perjalanan umat ini, kita melihat bagaimana kehidupan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa pilihan yang luar biasa ini bagi mereka, supaya mereka itu hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi justru apa yang terjadi? Musa berlama-lama di atas gunung, turun, apa yang dibuat oleh mereka? Patung emas. Setelah mereka masuk sampai di tanah Kanaan pun, sudah bilang jangan ambil istri atau suami bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar situ, tapi mereka lakukan. Inilah watak dari bangsa ini. Tapi lihat, Tuhan tetap setia atas mereka. Dan begitu juga bapak-bapak dan saya dan ibu-ibu. Coba kita renungkan. Sampai hari ini, adakah hal-hal yang kita lakukan bertentangan dengan kehendak Tuhan? Dan apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Kita bersyukur walaupun dunia ini, Indonesia dilanda oleh COVID dan di antara kita juga ada yang mengalaminya. Mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal. Tapi kita lihat, Tuhan kita itu luar biasa. Dan bangsa Israel harus hidup sesuai dengan tuntunan dan kehendak Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya juga harus hidup sesuai dengan tuntunan dan kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi kekhususan bagi kita, yaitu menjadi terang dan saksi. Nah, ini yang kita suka gagal di sini. Hidup kita tidak menjadi terang. Hidup kita tidak menjadi saksi. Sehingga orang tidak akan percaya. Orang tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terjadi bagi bangsa Israel. Ya. Dan saya khawatir, jangan-jangan ini juga terjadi bagi diri kita semua. Ya. Kita tidak menjadi terang dan saksi. Tapi hari ini, karena kita adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang dipilih, mari kita menjadi terang dan saksi. Yang kedua, kerajaan imam. Yang tadi di kitab Ulangan itu. Bertugas menjadi pengantara berkat Allah bagi manusia dan pengantara persembahan manusia pada Allah. Intinya melalui mereka Allah mau menunjukkan cintanya kepada seluruh umat manusia. Jadi mereka dipilih supaya menjadi kerajaan imam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya, kita dipilih untuk menjadi kerajaan imam. Supaya apa? Melalui kita. Ya, Allah mau menunjukkan cintanya kepada seluruh umat manusia melalui kita. Ada sebuah statement yang luar biasa. Tanpa Tuhan kita tak mampu. Tanpa kita Tuhan tak mau. Artinya apa? Tuhan mau supaya tugas ini dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya. Soal kemampuan nanti Tuhan yang berikan. Karena kita terbatas. Kita terbatas soal kemampuan. Jadi tanpa Tuhan kita tak mampu. Tetapi tanpa kita, Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita yang lakukan hal ini. Tuhan sudah memilih kita untuk itu. Jadi pemilihan bangsa Israel dan Bapak Ibu dan saya adalah kebebasan Allah demi keselamatan manusia seluruh. Ingat. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak mau ciptaannya itu binasa.
Tuhan mau supaya mereka diselamatkan. Melalui bangsa Israel dan melalui Bapak, Ibu, dan saya, Allah menghadirkan terang bagi bangsa-bangsa. Dan ini harus kita nampakkan. Tuhan mau lewat kita. Dia menghadirkan terang bagi bangsa-bangsa lewat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saya. Dan hal ini juga sering ditekankan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Ya, Israel boleh gagal, tetapi Tuhan tidak gagal. Maka dia mengutus Yesus datang ke dunia ini. 3,5 tahun Yesus melayani. Dan dia mengakhiri semua pelayanannya di atas kayu salib. Dan selama dia mengajar 3,5 tahun murid-murid, dan ditinggalkan teladan bagi murid-murid dan bagi kita semua. Supaya apa? Supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, kita harus jadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan momentum ini harus kita gunakan. Pelayanan ini harus kita lakukan. Makanya lagu tadi itu komitmen saya, doa saya setiap hari. Tuhan, berikanlah saya roh-Mu yang bernyala-nyala, supaya saya melayani Engkau. Ya, Roma 12 ayat 11. Doa kita, dia harus menjadi doa kita semua. Roh kita harus bernyala-nyala dalam melayani Tuhan di akhir-hari ini. Imamat yang rajani, imamatnya orang-orang yang dipanggil. Kita semua telah dipanggil. Sebagai imam kita bertugas untuk membawa orang-orang di sekeliling kita untuk mengenal Allah. Sebagai raja kita memerintah bersama Allah untuk memberi dampak bagi dunia ini sampai kerajaan Allah ditegakkan di bumi ini. Lalu apa yang menjadi tugas kita sesuai tema kita malam ini? Kita dipilih untuk sebuah tugas. Nah, di ayat yang sudah kita baca tadi, ya, 1 Petrus 2 ayat 9 itu, sebuah kalimat yang menarik, anak kalimat yang menarik, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu yang Tuhan mau bangsa Israel lakukan. Dan itu juga yang Tuhan mau Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saya lakukan. Sehingga bangsa Israel itu mereka melihat di saat mereka diperhadapkan di depan laut, di belakang Firaun dan tentaranya, tapi apa yang terjadi? Tuhan menolong mereka. Mereka menyeberangi sungai Yordan, air itu juga kering. Dalam perjalanan selama di padang gurun, di malam hari tiang api, di siang hari tiang awan, tidak ada air, Tuhan siapkan air. Ingin makan daging, Tuhan siapkan itu. Dan itu yang harus menjadi motivasi bagi mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan. 430 tahun dijajah di Mesir bukan sebuah hal yang biasa saja. Dan ini yang harus mereka beritakan. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya, perbuatan-perbuatan besar apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Yang harus kita ceritakan, kita beritakan. Tetapi ada sebuah perbuatan yang besar, yang terutama. Inilah yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang utama, ada hal yang penting. Tetapi ada hal yang terutama, yang terpenting. Dan ini dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ayat 3, sebab yang sangat penting. Ya. Sebab yang sangat penting. Berarti dia lebih penting dari segala-gala yang ada. Telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah Kristus telah mati, Kristus telah bangkit. Itulah yang harus kita beritakan pada dunia ini. Ini yang sangat penting. Tapi banyak gereja, banyak orang Kristen melupakan hal ini. Makanya Rasul Paulus katakan, kenapa? Yang sangat penting itu bukan dia terima dari orang,
Ya, di ayat 3 itu dia terima sendiri dari Tuhan. Dan ini perbuatan-perbuatan ini yang ajaib ini, kematian dan kebangkitan Kristus itu yang harus kita beritakan terus selama kita ada dalam dunia ini. Karena di salib itulah musuh kita yang utama, iblis dan dosa, dikalahkan. Dan lewat kebangkitan itulah musuh kita yang utama, maut, sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini yang harus kita beritakan. Dan inti dari semua pemberitaan firman yang kita lakukan bagi dunia ini hanya satu, tentang Kristus. Ya, itu yang menjadi inti pemberitaan kita. Tidak ada pemberitaan lain, hanya satu, Kristus. Jadi tugas kita nggak usah jelek-jelekin kepercayaan lain, karena Tuhan nggak pernah suruh kita untuk itu. Jadi kalau ada orang jelekin kepercayaan lain, baca salah Alkitab itu. Nggak ada Yesus Rasul suruh kita. Ya, pemberitaan Injil itu ya Pak Ferry juga mungkin lebih dalam, dia luar biasa dalam praktekan ini. Nggak ada Yesus suruh kita begitu. Tapi yang harus kita lakukan, beritakan tentang kematian dan kebangkitan itu, dan orang akan jadi percaya. Bukan dengan menjelek-jelekan kepercayaan lain lalu orang percaya kepada Yesus. No, bukan itu. Ya, kita jangan salah kaprah. Ya, pemberitaan Injil itu bukan itu. Tuhan Yesus nggak pernah ajar kita begitu. Jadi kalau malam ini di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya, kita masih melakukan itu, mari kita bertobat. Saya hari ini baru mengerti, oh ternyata yang Tuhan mau, Kristuslah pusat pemberitaan kita. Kematian dan kebangkitan, itulah yang harus kita beritakan di dunia. Untuk itu bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, termasuk saya, mari kita merenungkan bagian firman ini. Kita dipilih untuk sebuah tugas. Tugasnya apa? Memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Apabila ada di antara kita semua, sampai hari ini, kita belum pernah menceritakan siapa Yesus bagi orang lain, yang percaya ataupun tidak percaya. Mari kita renungkan bagian ini. Tuhan mau supaya kita lakukan itu dalam hidup kita. Karena itu yang terutama, terpenting dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya, kalau malam ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang terlibat dalam pelayanan untuk jiwa-jiwa, ayat ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Tidak pernah kita yang memberitakan Kristus itu mengalami kekurangan dalam hidup. Amin, Pak Ferry? Anda bisa sakit COVID, disembuhkan. Secara logika manusia, Anda itu sakitnya itu, ya, gula darah itu, ya, kalau menurut ilmu pengetahuan manusia, COVID kena, ya selesai. Tapi itulah Tuhan kita. Karena apa? Tuhan mau pakai dia. Ya, Tuhan masih punya rencana dengan dia. Terus memberitakan Kristus. Itu mari bapak-bapak, ibu sekalian, kita berikan komitmen. Kita berdoa sungguh-sungguh. Ya, saya kasih waktu 1 atau 2 menit, kita renungkan hal ini dalam kehidupan kita. Ya. Apakah saya dalam hidup ini, sekali saja dalam hidup ini, atau belum sama sekali, saya menceritakan Yesus bagi orang lain? Karena itu yang Tuhan mau. Mari kita ambil waktu, tenang, dan kita merenungkan ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah bukakan kebenaran ini bagi kita semua.
Kami percaya Tuhan, kami terbatas. Tapi Roh Kuduslah yang akan memampukan kami semua. Roh yang ada dalam diri kami, kuasa yang Tuhan berikan dalam diri kami itu besar, Tuhan. Untuk itu berikanlah kami roh yang terus bernyala-nyala untuk memberitakan Kristus bagi orang lain. Buka pintu-pintu kebenaran Injil. Berikan roh keberanian bagi kami. Supaya kami tidak memiliki keselamatan itu hanya bagi diri kami. Tapi kami juga mau menjadi alat keselamatan. Kami tidak mau gagal seperti Israel. Kami percaya Tuhan. Tuhan mau pakai kami semua. Apapun keadaan kami. Apapun bentuk pelayanan kami. Sekecil apapun. Kami mau ambil bagian dalam misi Tuhan yang besar ini. Amanat agung Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid. Bapak terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran. Hamba juga terbatas dalam menyampaikannya. Tapi hamba percaya, kuasa Tuhan akan Tuhan berikan bagi kami semua. Dan kami akan dimampukan, dilayakan oleh Tuhan untuk sebuah tugas yang mulia ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Yes. Ya, Haleluya. silakan. Luar biasa apa yang boleh disampaikan. Terima kasih Pak Komandan. Saudara-saudara diberkati semua. Amin. Haleluya. Saya percaya pasti diberkati ya apa yang boleh disampaikan. Ada satu yang saya garis bawahi, yaitu beritakanlah perbuatan-perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan. Dan salah satu yang tadi yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan ke banyak orang adalah tentang kematian dan kebangkitan. Nah, saudara-saudara, sebelum lebih lanjut, kalau ada yang perlu didoakan, silakan tulis di ruang chat. Ya, nanti kami akan doakan. Terus ada pengumuman nggak nih Pak Bro Cecep atau Pak Bro Steph? Sebelum kita lebih lanjut, nanti kita ini lagi. Saya dulu. Nanti Mas Steph yang ngomong. Ini untuk minggu depan saya pembicaranya Bapak Pendeta Bambang Irawan dari GPDI Blawong, ya. Saya mohon kesediaannya dan kita doakan supaya jaringannya bagus. Itu aja Bro Riki. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Pastor Bambang udah dengar ya Pak? Sudah dengar. Justru itu Sip, kami terima kasih Pak. untuk Ya, segmen, nanti Pak. temanya dikabarin aja ke Cecep atau ke Rina atau ke Bro Ferry boleh. Ya, nanti bisa dibikin flyernya. Terima kasih Pak Bambang, Tuhan Yesus berkati. Salam buat Blawong. Ya, Nah, saudara-saudara, apa yang boleh disampaikan tadi oleh Pak Steve begitu luar biasa. Nah, mungkin ada dari teman-teman, saudara-saudara semua, baik brother maupun sister di Zoom ini, ingin bersaksi ya apa yang seperti pesan tadi, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Tuhan lakukan. Mungkin ada sesuatu yang pernah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Ya silakan kalau ada kesaksian. Juga apabila ada yang ingin mungkin sharing tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bro Stefanus, ingin menambahkan atau ingin ingin bertanya dan lain sebagainya, silakan langsung di-unmute saja ya saudara-saudara dan saudari-saudari. Jangan ragu-ragu. Ya, silakan. Halo. Tok tok tok, ada orangnya. Haleluya. Ya, saya mau bersaksi aja deh sebentar, sedikit mancing-mancing biasa. Saya nggak biasa mancing keributan.
Kencing huru hara doang. Pak Yaya ketawa, awas ya, Pengalengan. Jangan lupa tehnya, Pak. Ya, teh Pengalengan tuh top. Haleluya. Ya, saya mau sedikit bersaksi tentang saya dipertemukan dengan saudara-saudara saya. Saya udah pernah belum? Nggak apa-apa deh, udah pernah juga. Dipertemukan dengan keluarga saya. Ya, saksinya di sini ada Bro Ferry yang hari ini hadir. Ya, dia yang mengantar saya bertemu dengan keluarga saya yang 58 tahun baru ketemu. Luar biasa. Nah, ini saksi hidup. Ada saksi hidupnya Bro Ferry. Seorang sahabat, seorang saudara yang begitu luar biasa, yang selalu siap dan sigap untuk membantu. Ya, terima kasih Bro Fer. Saya nggak akan putus-putus berterima kasih ke Bro. Apa yang sudah Bro lakukan di dalam kehidupan saya sangat berarti, ya, sangat bernilai sekali. Saudara, ya itulah ya, kalau kita jadi saudara ya jangan ngaku saudara tapi giliran diminta tolong susah. Ya, maksudnya ya semampunya bisa kita bantu ya kita bantu. Saudara, saya baru tahu bahwa saya adalah anak bungut ya. Dulu nama saya Royonatan Ricky Tan. Nah, setan ya, bukan setan sekali lagi ya. Kalau Bro Aindra beda lagi, memang setan dia. Bro Indra dibeset dalamnya ketan, jualan lempar. Saudara, nah ternyata saya marga saya Lim ya. Jadi makanya sekarang pakai ini karena buat kuliah jadi Ricky Halim ya, karena didaftarin sama adik saya Ricky Halim ya. Nah, saya terpisah 58 tahun, tetapi Tuhan waktu saya tahu kabar ini, saya nggak tahu langsung dari orang yang bersangkutan. Jadi dari mama angkat saya, dia nggak kasih tahu dengan jelas dari mana saya datang. Ya, dari mana saya datang. Tapi yang aslinya saya bukan dari Batu. Dari Batu sih, bukan dari belah Batu terus nongol Seriki, nggak. Memang lahir dari seorang ibu gitu. Ya, cuman nggak dikasih tahu ibu kandung saya di mana. Saya cuman bilang begini sama mama angkat saya. Saya cuma mau buktiin bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup. Saudara, nggak pakai lama, saya sempat share ke beberapa grup pria sejati, salah satunya Sukabumi, saya share ke sana karena saya diinformasikannya, salah satunya saya ditemukan diambil dari Sukabumi. Seperti itu, saya share ke komunitas kita yang ada di Sukabumi. Wah, itu kan teman-teman, saya bersyukur saudara-saudara Sukabumi ini bergerak cepat sekali. Saya ketemu satu ibu yang katanya ceritanya dia kalau punya anak suka karena keadaan ekonomi saat itu anaknya dikasihin ke orang. Terus saudara kita yang di Sukabumi, saudara Alek, langsung dia bergerak cari foto dan lain sebagainya, di crop-cropin itu kan Koriki mirip ya, namanya foto terus lihat begini mirip ya, memang mirip. Hati udah gede wah ini mak gua bener ketemu nih. Udah gitu udah ceritanya enggak ya, saya akhirnya sempat janji sama Bro Alek udah nanti kita temuin, ternyata sudah meninggal tapi saya sungguh bersyukur saudara-saudara yang di Sukabumi bergerak dengan cepat, langsung cari orangnya, cari informasi dan sebagainya, akhirnya dapat informasi. Ya, cuman saya belum sempat ke sana untuk memastikan. Nah, di tengah perjalanan saya belum Sukabumi ya, baru rencana saya bilang kalau nggak salah waktu itu 1 minggu setelah saya ngomong, saya bilang saya nanti pergi ke sana. Nanti saya cari hari libur. Nah, udah gitu, di tengah-tengah perjalanan istri saya, penolong sejati saya, teman pewaris sejati ya, Bro Fer ya, teman pewaris yang luar biasa ini bersama dengan saya, dia ngobrol sama salah satu sepupu dari mama angkat saya, jadi keponakan mama angkat saya ini. Ngobrol-ngobrol nggak tahu gimana hati saya digerakin. Saya sebenarnya rahasia aja, nggak mau ngomong dulu gitu kan, tapi ya udahlah, saya ngomong aja. Akhirnya saya ngomong sama dia, saya panggil dia Cici.
sekarang saya bahasa kalau di rumah tuh dipanggilnya Oki ya, Oki ya. Apa namanya, Oki udah tahu kalau Oki ini anak pungut. Nah, saya ceritain lah apa yang si mama pungut saya ini cerita. Saya ceritain begini bla 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 bla, saya ceritain udah begitu. Wah, si Cici ternyata cerita ini nggak benar. Nah, si Cici inilah dia bilang, bukan begitu ceritanya. Lu tuh dari Cianjur katanya. Nah, ternyata saya orang Cianjur. Dulu ngaku orang Jakarta gitu ya, padahal orang Sunda muring teh. Kayak gitu udah dia ceritain, dia bawa gini. Nah, cuman ada satu yang jadi titik kunci, poin kunci yang saya dapatkan. Keluarga lu tuh pengusaha ijuk di Cianjur, di Cibeber, pengusaha ijuk satu-satunya yang orang Tionghoa, bukan Cibeber, yang ngomong Cianjur. Nah, lagi dia ngomong gitu saya ingat waktu saya SMP, engkong saya itu sakit. Nah, engkong sakit ya dirawat di Cibeber karena waktu itu udah parah, akhirnya harus dibawa ke Jakarta. Nah, ada kakak sepupu saya, orang itu jadi apa ya saya panggilnya, paman saya jemput singkong ini. Nah, pulang jemput dari Cibeber, mampir baru saya sama-sama ke Jakarta. Waktu itu SMP, ingat saya kelas 3 waktu itu ya, kelas 3 SMP. Nah, saya ingat kalau ada keluarga juga Cibeber begitu. Udah gitu saya share lagi info ini ke grup Pria Sejatinya Cianjur. Nah, kita kan punya Cianjur ya. Punya Cianjur, saya grup di Cianjur, di sana ada saudara kita Bro King. Saya nggak share di grupnya, tapi saya share dulu ke King. King share di grup Cianjur. Saudara gayung bersambut. Ada salah satu mertua daripada alumni Pria Sejati, dari Bro siapa namanya? Bro Andi. Mertuanya bilang, kakak saya tinggal di Cibeber. Kakak saya tinggal di Cibeber katanya. Dia bilang gitu. Kalau gitu tolong dong cari info. Saya bilang, ya cari info lah akhirnya ya. Cari info. Dia bilang, terus dia lapor lagi ke saya. Dia bilang, oh saya kenal. Tahu banget. Ya ternyata satu gereja. Wah, haleluya. Senang dong. Senang banget. Begitu semangat banget. Saya pokoknya langsung janjian sama dia mau saya ke Cibeber. Nah, mau ke Cibebernya akhirnya direncanakan secepat mungkin. Waktu itu ya udah saya calling beberapa hubungin Bro Ferry, minta tolong anterin dan lain sebagainya. Akhirnya oke, kapan mau berangkat? Waktu itu kita berangkat hari Sabtu ya Bro ya. Saya lupa tanggalnya. Pokoknya hari Sabtu saya ingat. Hari Sabtu berangkat sama Elsa, saya dan istri saya. Berempat kita berangkat ke Cibeber. Sampai ke sana ya kan udah diceritain ya, jadi saya udah kasih kabar sama teman yang saudara mertua daripada Andi itu. Nah, dia sampein ke namanya om saya, jadi om saya masih hidup, Om Jojon namanya. Sampailah ke Om Jojon, diceritain gini. Ya akhirnya ternyata buat saya menjadi rahasia, ternyata di keluarga saya nggak rahasia. Jadi saudara-saudara saya nggak rahasia. Saya tahu bahwa ada anak yang memang diambil waktu itu, dibawa oleh mama pungut saya. Itulah yang bisa saya saksikan, begitu luar biasa saudara apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan saya. 58 tahun terpisah, akhirnya kami boleh terkumpul. Dan yang paling saya senang adalah adik-adik saya jadi yang paling tua, jadi yang paling besar, anak sulung. Nah, yang paling saya sukacita adalah adik-adik saya semuanya udah di dalam Tuhan, dan salah satunya menjadi hamba Tuhan yang hari ini sponsorin saya untuk lanjutin kuliah teologi saya. Begitu luar biasa. Jadi berkat saya, kalau mau jujur, dari tahun yang terakhir aja ya, berkat Tuhan banyak di dalam kehidupan saya. Dari tahun 19 sampai 21 ya sekarang. 3 tahun ini hampir tiap tahun ada berkat-berkat, mujizat-mujizat yang ajaib di dalam kehidupan saya. Ya, tahun 2021 ini, yaitu saya dikumpulin sama keluarga dan saya bisa melanjutkan kuliah saya. Tahun 19 saya dapat tempat tinggal ini. Ya, tempat tinggal ini saya dikasih gratis. Ya, 2 tahun tinggal di tempat ini. Begitu luar biasa pertolongan Tuhan. Jadi, apa yang tadi Pak Bro Stefanus lakukan, sampaikan bahwa kita adalah
bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Itu bukan bicara tentang besar aja, tetapi begitu. Ya mungkin buat saudara-saudara ini satu berkat yang kecil, yang enggak berat, tapi bagi saya itu berkat yang sangat berarti dan luar biasa, yang sangat mempengaruhi hidup saya. Sangat-sangat mempengaruhi kehidupan saya. Karena saya tahu saya keturunan siapa. Tadi saya nggak tahu kan keturunan saya, tahunya itu aja gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi sekarang saya tahu siapa, dan saya melihat begitu besar karya Allah di dalam keluarga saya. Ya, adik-adik saya semua sudah percaya Tuhan, ada yang jadi hamba Tuhan, yang sudah melayani dan sebagainya. Luar biasa, saudara. Mari, saudara-saudaraku, mungkin saudara-saudara punya pengalaman yang lebih daripada saya, atau pengalaman-pengalaman yang lain yang membuktikan bahwa Yesus itu hidup dan luar biasa. Tuhan Yesus berkati. 1, 2, 3. Yes. Yes. Silakan Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang punya kesaksian atau ingin menanggapi daripada kesaksian saya maupun apa yang boleh disampaikan oleh Pak Bro Stefanus. Bro Ben nih, udah senyumnya manis banget kok. Ayo dong. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Pak Stefanus buat firman yang sangat luar biasa, memberkati saya pribadi. Amin. Juga kesaksian dari Pak Riki. Ya, kita bersyukur kita punya Bapak yang baik, Bapak yang sangat baik, Bapak pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang telah mempertemukan Pak Riki dengan orang tuanya setelah 58 tahun berpisah. Iya, saya merenungkan apa yang telah Pak Stefanus sampaikan hari ini, Yohanes 15 ayat 16. Saya percaya bahwa saya dipilih Tuhan dan saya juga sudah ditetapkan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah saya sudah menghasilkan buah? Apakah buah yang saya hasilkan itu sudah buah yang tetap? Saya belum bisa jawab itu, tapi saya terkagum-kagum terhadap Tuhan kita. Tuhan Yesus bilang, kalau saya melakukan itu, ya, maka ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus bilang begini, supaya apa yang saya minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya, kalau kita merenungkan satu ayat ini sebenarnya jawaban hidup kita, tujuan hidup kita. Dipanggil, dipilih, ditetapkan, pergi, menghasilkan buah, minta apa saja. Apa saja itu sesuai dengan kehendak Tuhan, karakter Tuhan. Jadi terima kasih Pak Stefanus, ya, mengingatkan kembali bahwa dalam hidup kita ini kita harus menghasilkan buah. Maaf ya, untuk apa kita ke gereja tiap minggu? Untuk apa kita ikut kompas tiap minggu? Untuk apa kita ikut ibadah, ikut ini semua? Tapi hanya begitu-begitu saja. Tidak menghasilkan buah. Saya terus terang aja, saya terkagum-kagum dan sama Pak Ferry yang setiap hari mereka melakukan sesuatu. Mereka pergi dan menghasilkan buah. Buahnya itu namanya kasih. Mereka membagikan kasih kepada banyak orang yang membutuhkan. Nah, itulah. Makanya tadi Pak Stefanus bilang, Pak Ferry ini sudah kena penyakit berapa kali, tapi tampil kelihatan orang lebih sehat daripada orang sehat. Nah, ini yang saya bilang, berdoa dalam nama Tuhan Yesus akan memberikan asal minta. Jadi terima kasih Pak Stefanus, terima kasih semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Bro Ben, walaupun nggak jelas karena kedabling belakang nih, aduh, tuh. Silakan Bro Ferry atau Bro Cecep yang lanjutin dulu, ini lagi mau ajan dulu kayaknya.
Ya, thank you semua. Wah, saya sangat terberkati dengan firman hari ini gitu ya. Dan saya bangga punya banyak brother keeper di sini yang bisa membuat saya seperti sekarang. Nah, jadi nggak ada tuh yang bisa saya hebat sendiri tuh, nggak mungkin. Saya pasti punya brother keeper yang luar biasa. Nah, ada Bro Ricky, Pak Benny, Pak Stefanus, Bro Cecep, banyak yang membuat saya seperti sekarang, yang mendorong saya. Dan saya ingat di Petrus mengatakan 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Petrus mengingatkan kita tentang sisa waktu kita. Berapa sih kita sisa waktunya? Kalau bagi saya mungkin besok. Nah gitu ya, jadi makanya hari ini saya nggak mau sia-siakan waktu sisa. Karena kita pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Tugas-tugas, tadi saya dipilih untuk suatu tugas. Tuhan akan bertanya, sudah belum tugasnya dilakukan? Bahkan Paulus lebih ekstrim lagi. Ditulis 1 Korintus 9 ayat 16. Dia bilang, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ekstrim sekali. Bahwa kalau dia tidak memberitakan Injil, dia celaka. Itu yang kira-kira menjadikan saya juga berasa kalau sisa waktu saya nggak banyak, maka apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan? Tidak ada yang bisa saya balas kebaikan Tuhan dalam hidup saya, tetapi hanya bisa mempersembahkan apa yang bisa saya lakukan. Itu mungkin tidak ada artinya, tetapi itu yang terbaik yang bisa saya lakukan. Nah itu semoga kita semua menyadari bahwa waktu tinggal sedikit lagi. Nggak tahu kapan, mungkin besok. Saya tidak suka berdebat teologi. Kalau yang sudah bilang, wah akhir zaman udah dekat, nggak tahu tanggal berapa, udah besok aja. Ah, kiamat pribadi saya besok, udah gitu aja. Hari ini sudah saya lakukan belum? Nah mungkin itu jadi sangat terberkati oleh firman-Nya Pak Stef yang mengingatkan saya selalu. Celakalah aku kalau tidak melakukan itu. Terima kasih Pak Stef. Ya mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Pak Bambang tuh udah manggut-manggut. Ya, oke. Terima kasih Pak Riki. Udah lama kangen Pak Riki. Sama Pak. Kangen sama Pak Riki, kangen sama Pak Ferdi. Semualah tim dari Bandung ini, aduh. Ya, bulan depan lah. Bulan depan kami tunggu Pak. Oh haleluya. Oke, nyambung apa yang disampaikan Pak Stefanus. Memang itu dasar kita untuk senantiasa mengucap syukur. Apalagi kalau tidak mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena memang itulah kasih Tuhan yang dinyatakan. Jadi sudah memanggil, milih, menetapkan, dan menjadi serupa dengan Dia. Bahkan kita akan menerima satu kepercayaan di dunia ini lebih daripada yang lainnya. Artinya masing-masing akan dipakai Tuhan sesuai dengan kemampuannya, kerelaannya, dan kesungguhannya di dalam Tuhan. Kita hanya bisa sungguh-sungguh saja. Tapi yang kita tidak pernah sanggup itu Tuhan yang telah melakukannya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bro Ferry, Pak Bambang. Ya, waktu ya, kesempatan hidup ini adalah kesempatan. Itu lagu top banget waktu kita lagi rajin-rajinnya lagi rajin-rajinnya melanglang buana ya Fer, selalu ada lagu itu ya. Buat kami saat itu ya, hidup kami ya udah, mungkin besok kami dipanggil pulang gitu. Amen. Jadi kami selalu sampaikan di mana-mana bahwa kiamat terdekat adalah kiamat pribadi kita. Kematian adalah kiamat yang paling cepat buat di dalam kita. Nggak usah bicara tentang akhir zaman yang kita nggak pernah tahu kapan dia datang, tetapi udah pasti kematian itu
udah pasti buat itu. Bukan hanya kematian secara fisik ya, seringkali juga kita menjadi seringkali jadi lupa tuh ngelihat yang di layar, pengen ngomong apa lupa. Ya maksudnya gini ya, seringkali kematian Pak, kematian. Saya mengingatkan kematian. Iya Pak, ya. Ya kematian betul Pak. Ya kematian itu bisa datang kapan aja, maksudnya seperti itu. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati ya. Bisa jadi aja Ricky hari ini nongol, besok udah denger judul ada depannya ALM, almarhum. Haleluya. Jadi mari kita gunakan kesempatan dengan baik, dan tadi Pak Bambang juga udah nambahin luar biasa ya. Kita nih udah dipilih, udah ditetapkan. Saudara, kemarin waktu saya kuliah, dosen bilang gini, ditetapkan dulu apa melayani dulu? Semua rata-rata jawabnya apa? Pasti jawab. Ayo apa? Jawab aja di dalam hati. Melayani dulu apa ditetapkan dulu? Tadi baru dikotbahin tuh. Haleluya. Ya. Jawab nanti. Jawabnya silahkan, kalau ada yang bisa jawab nggak apa-apa, nggak jawab juga nggak apa-apa. Nggak harus kok. Melayani dulu apa ditetapkan dulu. Apa Pak Steve? Kayaknya tadi mau ngomong. Yang jawab yang benar dapat pastel tuh dari Ricky. Siap, masih ada 1 bungkus. Wah, aduh. Haleluya. Oke, teman-teman ada yang mau jawab? Ya, Cecep, silakan Cep. Tambah bakso dari saya gitu. Oh, haleluya. Luar biasa. Nah, buat todong deh. Indra, lu mau ngasih apa, Indra? Kue, Indra. Berarti dari saya ketan bubur sama lemper berarti namanya. Nah, haleluya. Ini kalau dikumpulin kita pesta kue nih. Baksonya Cecep tuh, top tuh. Maaf, salah ngomong. Bakso yang dijual Cecep, bukan bakso Cecep. Bakso yang dijual Cecep. Itu luar biasa enak sudah. 1, makan 1 aja kenyang, apalagi 5, nyang-nyang. Haleluya. Ya. Masalahnya baksonya di mana itu? Ya kan saya udah bilangin Pak, bukan bakso Cecep Pak, bakso yang dijual Pak Cecep. Jangan salah Pak. Haleluya. Ya, saudara-saudara, mungkin ada yang mau nambahin atau ada dapat sesuatu apa yang boleh disampaikan oleh Pak Steve, oleh Pak Bambang, kesaksian saya, Bro Fer yang sudah tadi juga ini bro. Silakan, yuk. Ya Bro. Ya. Saya boleh nggak? Boleh habis Cecep ya. Siap. Habis Cecep. Oke. Saya dulu Bro. Oke. Ya. Saya tertarik dengan perkataan Pak Steve yang ngomong jangan menjelek-jelekkan keyakinan orang lain. Jangan intinya jangan memikirkan agama orang lain lah gitu. Nah, saya dulu itu penghujat orang-orang yang percaya Tuhan, ya. Nah, yang membuat saya bertobat ini, dulu kalau ada yang menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, saya aniaya, ya, dengan teman-teman saya gitu ya. Saya aniaya, saya rusaklah segalanya gitu. Kenapa membuat saya bertobat? Seperti Pak Steve tadi, nggak usah lah, sebetulnya nggak, karena orang-orang anak-anak Tuhan itu tidak membalas, tapi membalas dengan kasih. Akhirnya saya bertobat. Nah, seperti itu. Dan saya sama sekali seiring dengan Yohanes 15 dan ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, saya nggak memilih Yesus, nggak, saya sama sekali. Bahkan saya benci gitu. Dengan nyebut Yesus sebagai Tuhan itu, bahkan saya benci. Tetapi kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu, memilih saya. Tuh. Akhirnya yang membuat saya bertobat. Itulah. Jangan musik-musik keyakinan orang lain. Ya. Jangan menjelek-jelekan keyakinan orang lain. Perdalam aja keyakinan diri sendiri, yaitu tentang iman kita aja lebih dalam lagi, seperti Bro Fer itu sekolah dan belajar terus tentang keimanan, ya.
Nah, itulah yang membuat kita jadi lebih baik, lebih mengerti tentang Yesus itu gimana, apa, dan sebagainya. Terima kasih Pak Stef yang sudah memberikan renungan yang luar biasa bagi saya. Terima kasih Pak Stef. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan tadi siapa? Anton ya? Yo, monggo Ton. Monggo. Ya, saya sih hanya sedikit menambahkan aja ya. Ya, puji Tuhan, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Panus, bahwa seperti tadi bangsa Israel yang sudah Tuhan pilih, walaupun bangsa Israel itu bangsa yang sudah tentuk ya, artinya yang kadang sadar, kadang enggak, tapi Tuhan pakai terus, Tuhan pilih terus untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, sekarang di mana Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit dan sekarang berada di surga, kita sebagai umat-umat yang sekarang hidup ini, tugas kita adalah meneruskan apa yang Tuhan Yesus pernah datang di dunia ini, yaitu melakukan pekerjaannya dan jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa gitu kan, yang tersesat dan memulihkan mereka juga semuanya seperti itu. Seperti yang saya lihat tadi seperti Paulus lah ya. Paulus itu tadinya namanya kan Saulus, dia itu seorang penjahat. Dia seorang penjahat, tapi Tuhan pilih dia untuk menjadi seorang rasul. Tuhan pakai dia, dan di Perjanjian Baru itu hampir sebagian besar itu Injilnya itu yang ditulis oleh Rasul Paulus seperti itu. Padahal dia background-nya itu kan dia adalah seorang penjahat, tapi dia melakukan pekerjaan yang besar untuk Tuhan, melakukan penginjilan tentang Tuhan Yesus seperti itu gitu kan. Itu aja. Jadi intinya saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang semua yang ada di sini semua adalah umat pilihan Tuhan, dan kita melakukanlah apa yang Tuhan sudah berikan, percayakan nama kita, yaitu tugas kita melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bro Anton. Ya, itu udah jawaban yang saya tanya tadi tuh. Ditetapkan dulu apa melayani dulu? Ya, Saudara. Karena kita memang sudah ditetapkan menjadi imam yang rajani, sudah ditetapkan, sudah dipilih, ya sudah juga diutus. Ya, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka, itu yang paling penting. Jadi nggak ada alasan buat kita orang-orang percaya yang sungguh-sungguh untuk tidak melayani pekerjaan Tuhan. Ini ada yang baru nyalain kamera, kayaknya mau langsung masuk nih. Silakan Pak Bro Timotius Sukimin. Enggak bro, nyalain kamera aja baru nyampe rumah tadi di mobil. Baru nyampe rumah. Ya, puji Tuhan sudah selamat sampai di rumah. Saya saya nggak sempat dengar firman Pak Steve gitu. Cuma saya mau ada satu kata dari Pak Beni yang membuat saya menenung kembali. Tadi Pak Beni bilang begini, mintalah apa saja dalam namaku, ya kan? Maka semua akan diberikan gitu kan. Nah, cuma kadang-kadang bahkan ditunjang oleh Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka gitu. Nah, sering kali orang tidak menyadari apa sih makna dalam namaku gitu. Sehingga ketika 2-3 orang berkumpul, mereka berdoa, bahkan lebih daripada 2-3 orang berdoa, kok enggak terjawab-jawab terus nih gitu. Nah, ternyata ada sambungannya gitu ya gitu. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, artinya dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan itu pasti tidak ada dosa. Dalam Tuhan itu artinya menurut kehendak Tuhan. Nah, banyak orang yang cuma minta kok nggak dipenuhi. Coba apakah kita minta itu di dalam nama Tuhan? Bukan. Kalau kita minta itu di dalam nama Tuhan, artinya kita tidak lagi hidup dalam hawa nafsu dunia.
Tuhan juga tahu gitu. Makanya kalau kita minta, kita berdoa harus dalam nama Tuhan. Artinya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu aja Bro Riki, Tuhan Yesus memberkati. Ditembak sih tadi, jadi harus sharing. Jawabannya juga tembakan banget. Waduh, itu kena banget di hati itu. Aduh, nyesel juga. Dodoknya pakai buka kamera. Bukan nyesel sih. Maksudnya, puji Tuhan, saya nggak salah pilih. Gitu. Ternyata tembakannya tepat. Terima kasih Bro Sukimin. Luar biasa. Ya betul ya, kita seringkali doa kayak begitu 2-3 orang di dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kita. Saudara, Tuhan bakal hadir nggak kalau kita nggak kudus? Ya bakal hadir nggak kalau kita lagi masih di dalam ketidakbenaran seperti itu. Juga tadi Bro Cecep sampaikan jangan musik-musik yang lain. Ya, sekarang kan kita dengernya banyak banget yang gampang teriak kafir. Hari ini saya pakai status juga tuh, hari ini saya sampaikan ya kafir ya, tapi coba periksa dirimu. Sudahkah engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhanmu? Sudahkah engkau sudah menjalankan segala perintah-perintah Tuhanmu? Seperti itu ya. Alkitab ingetin di Matius kan tentang kafir. Kita ngomong kafir aja langsung disidang tuh. Langsung harus masuk sidang mahkamah ya, sidang agama. Seperti itu. Jadi nggak gampang buat kita bicara seperti itu dan bukan bagian kita. Baik, saudara-saudara, saya ingatkan bagi yang ingin didoakan, ada beban doa, silakan ditulis. Nanti saudari kita yang cantik, Rina akan mencatatnya, apa saja yang akan didoain, nanti info ya, Rin. Ada yang mau nambahin lagi atau ingin berbagi lagi? Saya sekarang mau todong kaum Hawa. Kaum Hawa. Kaum Hawa, Ibu Endang, Sukabumi. Wah, maaf, saya baru masuk, jadi nggak tahu. Oh ya? Iya Pak, telat Pak masuknya. Oh, oke ya Ibu Endang, sip, nggak apa-apa. Ada kesaksian hari ini Bu Endang? Belum Pak. Oh, haleluya. Saya percaya setiap kita pasti punya kesaksian hari ini ya. Kesaksian yang paling pertama, bangun tidur masih bisa napas, itu kesaksian itu ya. Pak, itu mujizat yang boleh kita alami hari ini. Apa yang bisa kita lewati hari ini, itulah kesaksian hidup kita. Kadang-kadang saudara-saudara, kita jadi anak-anak Tuhan, kadang-kadang kesaksian kalau kurang gimana, kayaknya mesti kayak gimana. Kalau enggak, kesaksiannya sakit lagi kayak begitu ya. Seringkali kayak begitu. Padahal hal-hal kecil dalam kehidupan kita, apa yang boleh disampaikan tadi, ya sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa bernafas, bisa seperti hari ini, itu penyertaan Tuhan. Ya, kita ada Tuhan yang bekerja di situ. Oke, ada lagi? Cifat nih, waduh, orang jauh nih Cifat. Oh, Bro Fran nyalain kamera, silakan Bro. Siap. Ya, shalom. Ya, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan tadi disampaikan oleh Pak Steve, dan ada beberapa dari saudara-saudari termasuk dari Bro Riki itu juga menguatkan saya, termasuk yang tadi Bro Sukimin mengatakan yang mintalah apapun juga. Nah, itu kalau kita kembali lagi bahwa seperti tadi itu kita adalah kembali kepada panggilan dan pilihan. Kalau kita mengatakan kita semua sebagai orang percaya itu pada dasarnya kita itu dipanggil, kita itu semua dipilih, tetapi seringkali kita tidak menyadari atau kita kadang-kadang enggan. Kita enggan untuk menanggapi panggilan Tuhan. Padahal jelas sekali bahwa kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan, bahwa sejak dalam kandungan itu Tuhan itu sudah mengenal kita. Sejak dalam kandungan Tuhan itu sudah mengenal kita, Tuhan itu sudah tahu siapa kita. Dan kembali lagi ketika kita sebagai orang percaya, kita yang sudah percaya, kita yang sudah dipanggil, kita juga mempunyai tugas tanggung jawab untuk terus memberitakan Injil sampai kapanpun juga. Jadi kalau dikatakan kembali lagi yang tadi, saya juga tertarik ketika Bro Sukimin mengatakan soal meminta dalam nama Yesus, ada lagi ayat berikutnya dikatakan, jika engkau mengikuti firman-Ku. Ya, kalau kita menuruti firman Tuhan, mintalah apapun, mintalah ya, maka akan diberikan. Tapi kalau ada persyaratannya, jika engkau menuruti firman-Ku. Itu jelas Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri katakan, jika engkau menurut firman-Ku. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita meminta, benarkah kita sudah mengikuti firman Tuhan? Apakah kita
meminta itu dengan nafsu, dengan keinginan-keinginan daging kita, ataukah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, firman-Nya, dan untuk menjadi berkat, Tuhan juga memberikan. Nah, seringkali kadang-kadang orang percaya itu kan, maaf kata, seringkali menyalahartikan. Makanya saya berapa kali juga sempat sampaikan kepada anak-anak muda atau orang-orang yang dilayani jemaat atau gitu, saya katakan, hati-hati dalam baca firman Tuhan, harus minta bimbingan Roh Kudus dan jangan ditelan mentah-mentah. Seringkali firman Tuhan itu ditelan mentah-mentah, diambil sepotong-sepotong ayatnya. Nah, seperti tadi katakan oleh Bro Ricky dan Bro Sukimin dan Bro Ferry, kadang-kadang kita mengambil firman Tuhan itu sepotong-sepotong gitu loh. Nah, seperti kemarin saya sempat sharekan di lapas ketika berbicara soal kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, itu juga kadang-kadang kan diambil cuma menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tetapi kita tidak membaca ayat-ayat sebelumnya atau referensi sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya, apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, kalau bicara soal tadi yang Bro Ricky katakan soal kita ini ditetapkan atau dipilih. Nah, sekarang pada dasarnya kan kalau kembali lagi pada firman Tuhan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, pilihan itu kadang-kadang Tuhan sudah memilih kita sendiri yang kadang-kadang dengan keinginan daging kita, kemauan kita sendiri, kita memberontak. Nah, sebagai kenapa kita mau melayani? Melayani itu karena bukan hanya sebagai katakan tugas, tanggung jawab, tapi itu adalah ungkapan hati kita, tanggapan kita karena kasih Allah, karena anugerah Allah yang besar dalam kehidupan kita, karena Allah lebih dahulu yang memberikan anugerahnya bagi kita, sehingga kita menanggapinya dengan mau melayani, mau melakukan banyak hal seperti Bro Ferry, seperti Bro Ricky dan rekan-rekan hamba Tuhan mau melayani Tuhan. Karena apa? Sebagai ungkapan, ucapan syukur bahwa saya diberkati, berarti saya pun harus memberkati. Saya diberi kesempatan hidup, berarti saya harus menggunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Jadi kembali lagi adalah kembali semua daripada Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerahnya. Dan kita menanggapi panggilan Tuhan itu. Nah, kembali lagi kalau kita katakan free will, kehendak bebas. Seringkali manusia itu dengan kehendak bebasnya mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Sehingga jauh dari rencana Tuhan. Sedangkan Tuhan punya rencana selalu indah dalam hidup kita. Begini-begini, tapi kadang-kala kita punya keinginan sendiri, kemauan daging. Sehingga melenceng jauh dari rencana Tuhan. Ya mungkin seperti itu, dan saya sangat diberkati. Dan kembali kepada soal pelayanan, ya betul, saya sangat setuju dengan kata oleh hambanya Pak Pak Steve mengatakan soal kalau kita melayani Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Ya pasti, itu sangat-sangat jelas bahwa apa yang dikatakan itu sangat betul, bahwa memang Tuhan pasti akan mencukupkan, Tuhan pasti akan menyediakan. Dan kita tetap harus semangat, maju, terus pantang mundur, apapun yang terjadi, Tuhan pasti menyertai kita. Dan kita tidak perlu takut, khawatir, dan saya sangat-sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan ya, saya percaya bahwa kemanapun kita pergi, dan kemudian yang terakhir soal kita tidak boleh menjelekan ajaran agama lain. Saya teringat ketika saya berdiskusi, berdialog dengan pandita. Saya sempat berdialog dengan di Vihara Vipassana di Bandung, Lembang, berjumpa dengan para biku, saya ngobrol dengan mereka. Kita berdialog. Saya tidak mengatakan bahwa saya orang Kristen paling benar atau orang Buddha itu salah, tapi kita berbicara lalu ketemu benang merahnya. Ternyata beliau, saya katakan ada firman Tuhan mengatakan begini, bahwa kadang-kadang perbuatan, maaf kata, jadi perbuatan gini, tapi saya tidak berbicara soal menjelekan atau mengambil yang paling benar siapa, tapi kita jadi dialog dan kita saling berdialog, akhirnya terjadi titik temu. Dan itulah memang tugas kita sebagai orang percaya, bersaksi bukan untuk menghakimi agama orang lain, kepercayaan orang lain, tapi kita bagaimana menjadi seorang teman, seorang sahabat, dan kita bisa mencari kesimpulannya, benangnya di sana, bahwa kembali lagi adalah juru selamat kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya beberapa pandita ini sempat ngobrol dengan saya dan mereka terbuka. Mereka mengatakan, oh ternyata luar biasa. Makanya saya ingat ketika Mahatma Gandhi tertarik menjadi seorang percaya, kenapa? Karena dia tertarik pada pribadi Yesus. Ya, marilah kita semua sama-sama untuk terus mewartakan berita keselamatan sehingga banyak orang menjadi tidak tertolak, tidak menjadi tidak takut, tapi orang menjadi terbuka dan Injil tetap bisa diberitakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih Bro Fran. Ya, melengkapi setiap apa yang boleh disampaikan tadi.
Oke. Pak Charles mungkin ada mau nambahkan, Pak Charles? Pak Charles Kadada ya, Kadada benar ya? Iya, selamat malam. Ini main tembak-tembak aja nih ya. Untung saya nggak tinggal di Amerika, Pak, jadi koboi saya kalau di sana. Saya sih bukan Kadada, Pak, tapi ke atas. Apa? Bukan Kadada tapi ke atas. Oh, kalau di sini bahaya Pak Kadada, Pak. Kalau di sana aman-aman Pak. Kalau di Sunda bahaya Kadada. Penting jangan ke bawah ya Pak ya. Oke, silakan Pak Charles. Iya, ini terima kasih buat kesempatan diberikan. Pembahasan hari ini memang sangat dalam ya. Dan kadang kita juga terjebak dengan kalimat-kalimat mengenai terpilih, mengenai dikuduskan atau dikuduskan atau dengan kata-kata yang lain. Tapi saya secara pribadi malam hari ini mendapat satu rema buat saya bahwa ketika kita dipilih itu bukan berarti kita sudah aman. Ketika kita sudah dipilih bukan berarti kita melakukan apa yang kita mau, tapi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah pilih kita, atau Tuhan sudah menetapkan kita selamat. Tetapi bukan berarti setelah itu kita berbuat sesuai kita, tapi kita harus mempertahankan keselamatan itu, atau kita harus mempertahankan kalau kita tuh dipilih, yaitu dengan perilaku kita, dengan cara hidup kita yang benar-benar harus menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan orang lain, tapi harus menyenangkan Tuhan. Supaya kata dipilih ini memang benar-benar ada pada kita. Contohnya bicara tentang bangsa Israel, ya kita tahu lah bangsa Israel itu dari mana. Ketika dia disebut dengan bangsa Israel itu kan tidak otomatis sebutnya bangsa Israel, tapi lihat perjalanan hidupnya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita ini adalah umat yang dipilih, tetapi kalau kita hidupnya sembrono, belum tentu kita benar-benar dipilih oleh Tuhan. Jadi contohnya saja kita melihat orang Kristen pada umumnya sama-sama ke gereja, tapi belum tentu orang yang ke gereja itu semuanya selamat. Sama-sama kita datang kepada Tuhan, tapi belum tentu semua selamat. Belum tentu semua dia bisa diterima oleh Tuhan. Untuk itu ya bagi saya mengenai kalimat atau kata dipilih ini kita harus benar-benar melakukannya. Jadi bukan hanya kita dipilih, kita melakukan apa saja yang kita mau, tetapi kita harus seturut dengan apa yang aturan-aturan bagaimana orang yang dipilih Tuhan. Ya contohnya pasukan khusus dipilih, berarti ada kriterianya dia dipilih. Mungkin dari fisiknya, dari kecakapannya, atau hal-hal yang lain. Demikian juga orang Kristen gitu kan. Ketika kita dipilih berarti harus ada aturan-aturan apa yang harus kita kerjakan bahwa kita benar-benar dinyatakan orang yang terpilih. Ya itu sih yang dari saya Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Pendeta Charles. Tapi saya memang betul ya. Jadi diingatkan tentang kematian itu sejati ya. Menerima, meramukan,
pernah saya kunjungi di lapas Tangerang. Waktu itu dia ditangkap polisi karena ada sesuatu perbuatan dosa di sana karena melanggar firman Tuhan. Tapi puji Tuhan dia sudah taubat dan sekarang dia sedang kami bimbing agar supaya mau setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Masih di dalam pemulihan. Kita semua di sini dapat kasih karunia Tuhan seperti saya, seperti Nuh dalam Kejadian 6 ayat 8 dapat kasih karunia Tuhan. Kemudian Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Yeremia 1:5, DNA kita ada di situ. Walaupun kita belum lahir, Tuhan sudah tahu kita jadi apa dan jadi bagaimana nanti. Itu ada di Yeremia 1:5. Kemudian tentang agama-agama, Roma pasal 10:12 Tuhan katakan Tuhan itu agama adalah kaya buat orang yang berseru kepada Dia tanpa pandang agama manapun. Tuhan itu bagi semua orang. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan juga Tuhan selalu paling ada di tengah-tengah orang berdosa. Contohnya di dalam Matius 25:40 di mana kalau kita sudah berbuat baik kepada Tuhan Yesus, ternyata Tuhan ada di situ. Di tempat orang-orang yang susah, yang sulit, yang miskin, yang menderita, tidak punya pakaian dan sebagainya. Maka oleh sebab itu ada seorang jemaat yang kami layani. Dia orang dari lapas, tapi ketika dia satu waktu, kalau bukan dia yang tarik anak saya kabel stromnya, mungkin anak saya sudah mati. Tapi itulah mujizat Tuhan, dari dia anak kami sampai sekarang masih hidup. Dan luar biasa Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan anak saya, orang narapidana. Dan sudah kami bantu dia, istrinya melahirkan, kami carikan donatur untuk rumah sakit, tapi akhirnya istrinya meninggal karena satu hal. Puji Tuhan, kami sedang melayani mereka. Jemaat kami ini mohon bantu dalam doa agar supaya dia tetap setia, karena orang kata orang Sumatera orang begal. Jadi kita tetap mengasihi mereka, tetap mendoakan supaya mereka kembali pada jalan kebenaran. Dan biarlah firman Tuhan aksesan kami dari Palembang ini, seperti juga Bapak Pariki, saya punya orang tua juga, orang tua angkat dari Bandung, dari Muslim. Tapi sangat mengasihi kami walaupun berbeda agama. Luar biasa, karena kami juga tidak punya orang tua kami sudah tidak ada. Tapi Tuhan kirim orang Bandung, seorang ibu yang walaupun berbeda agama, tapi mengasihi kami, menghormati kami sebagai pendeta. Dia punya suami sudah meninggal dari satu agama, berbeda agama, tapi mereka bisa satu rumah tangga. Dan luar biasa sampai malam ini saya bisa ikut di sini karena kurahan Tuhan. Saya sebetulnya lagi dalam keadaan sakit, saya bisa duduk, saya bisa tetapi kasih karena Tuhan masih pada kami untuk tetap melayani Tuhan. Mohon bantu Bapak Ibu di tempat ini, biarlah Roh Kudus memberi kami kekuatan, karena firman Tuhan katakan di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan buat orang-orang yang bersandar pada Tuhan, dan kita adalah orang pilihan Tuhan untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Kami melayani jemaat kurang lebih 50 jiwa dan satu gereja yang Tuhan berikan buat kami luar biasa. Kami berdoa dalam 17 tahun gereja sudah mau bocor, tiba-tiba Tuhan kirimkan berkat di bulan Februari 2021, dan mujizat Tuhan sampai hari ini kami masih melayani. Dan Pak Pastor Ferry sebagai pendukung pendoa kami juga terus memberkati kami dalam pelayanan. Dan juga ada Pastor Franciscus tempat ini, terima kasih mendoakan kami juga di Palembang, dan harapan doa kami suatu waktu bisa datang ke daerah kami untuk membagikan pengalaman membawa jiwa-jiwa kepada Kristus.
Terima kasih berkesempatan, terus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Riki. Ya, terima kasih Pak Herman Ray. Luar biasa, tetap semangat Pak. Pak, sebelum kita masuk dalam doa, saya cuma mau tanya, saya nggak ngerti penyakit hemoroid itu seperti apa ya Pak? Wasit Pak. Oke, sip. Ya, baik. Kita akan masuk dalam sesi yang terakhir, yaitu dalam doa. Nanti ada beberapa teman yang saya minta tolong untuk mendoakan teman-teman kita yang lain. Saya kasih kesempatan yang paling jauh dulu, Pak Charles. Pak, ditodong lagi, Pak, ditodong doa, Pak. Diberkatilah Anda, ditodong 2 kali hari ini. Oke, Pak Charles tolong doain Pak Kosasi ya Pak. Pak Kosasi Sukabumi, kakinya bengkak aja, kayaknya pembuluh baliknya belum sempurna. Jadi tolong doakan untuk Pak Kosasi mengenai kakinya Pak. Bengkak aja Pak. Oke, terima kasih. Lalu yang kedua, kita berdoa untuk KKR online yang akan dilaksanakan oleh Glory Evata ya, melalui Mahanaim ya. Saya minta sahabat saya, teman berantem saya, Pak Pendeta Cecep, KKR Cep. Lalu yang ketiga, berdoa untuk hemoroid yang dialami oleh Pak Herman, saya sendiri nanti yang doain. Makanya saya tanya Pak, penyakitnya apa. Lalu selanjutnya minta tolong Pak Yahya. Pak Yahya doakan Pak Charles Kadada yang mau buka pelayanan baru di Halmahera ya Pak Charles ya? Iya betul Pak. Di Halmahera. Oke. Oke, Saya mau terima bertanya, kasih. Pak Jadi nanti Riki, ya. di grup kita kan ada yang baru, itu ada Pak Monang Saragi. Saya bertanya-tanya, apakah Pak Monang Saragi yang dulu suka mengisi acara di Radio Mora itu atau bukan? Coba Nah, tolong Pak tanya. Monang jawab deh tuh Pak Monang. Gus, Monang mana Gus? Udah keluar gitu? Ada kan? Kalau nggak salah dia punya radio, tapi saya nggak tahu ya. Benar-benar yang punya Radio Mora. Ya, Mora. Oh, betul ya. Betul. Dia kena kena vonis Dihukum apa di radio itu. Coba vonis tolong 2 tahun. Monang nih. Kami penggemarnya dulu. Oke. Tuh Pak Monang tuh sampein Gus, ada itunya tuh, apa namanya, penggemarnya ternyata. Oh iya. Nanti saya sampaikan. Ya, thank you Gus. Oke, Terima kasih, ya Ko. saya ulang kembali, nanti Pak Kosasi didoakan oleh Pak Charles, lalu KKR didoakan oleh Bro Cecep, saya mendoakan Pak Herman Ray, dan nanti yang terakhir Pak Yahya Sukma mendoakan Pak Charles untuk perintisan di Halmahera. Dan sebagai penutup saya minta Pak Bambang ya, Pak Bambang Blawong, ya, doa penutup dan doa berkat Pak. Nah, sebelum saya masuk ke dalam doa, ada satu nama yang saya baru lihat nih, saya belum kenal, Karna Nanden. Karna Nanden siapa ya? Bisa tolong dibuka videonya Pak? Bapak atau Ibu? Karna Naden. Halo, tok tok. Tok tok wow. Halo. Bro apa sis nih Karna? Wah, nongol namanya doang. Oke. Kita akan mulai berdoa. Saya persilakan kesempatan pertama saya berikan kepada Pak, maaf, yang tadi Pak Herman tuh ada satu lagi sakit gula darah juga untuk istrinya. Istrinya. Ya. Gula darah, oke. Ya, terima kasih Rin. Sama-sama Pak. Saya persilakan buat Pak Charles untuk bisa mendoakan saudara kita, Bapak Pendeta Herman Ray. Ya oke, Bapak Ibu mari kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur
Kami punya Allah yang luar biasa, Allah pencipta alam semesta ini Tuhan. Allah yang kami percaya segala sesuatu dijadikan oleh Dia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan juga mendengar, Tuhan juga mengetahuinya. Seperti firman Tuhan pada hari ini yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan, bahwa Engkau sudah memilih kami Tuhan. Engkau sudah menguduskan kami. Demikian juga Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa pergumulan dari Pak Kosasi yang ada, Pendeta Kosasi dimanapun dia melayani Tuhan, kami berdoa bagian kakinya yang sakit, yang bengkak Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati, Bapak Ibu yang ada Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan Bapak Kosasi bagian kakinya yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami percaya juga memakai obat-obatan, memakai alat-alat yang dipakai Tuhan untuk dalam proses kesembuhannya yang ada Tuhan. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keluarganya yang ada, anak-anak yang ada Tuhan, Engkau juga menyertai mereka, memimpin mereka di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyerahkan Bapak Kosasi ke dalam tangan-Mu, dan kaki yang bengkak Tuhan kami percaya Tuhan pasti menyembuhkannya. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Oke, silakan Bro Cecep. KKR online yang dilaksanakan oleh Gereja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk rancangan-Mu yang indah bagi kami, dan kami membawa rencana kegiatan KKR yang akan diselenggarakan oleh Gereja Glory Efata Lapas Bancai dan gabungan Lapas dan Rutan se-Indonesia dalam rangka KKR keselamatan bagi Indonesia. Oh Tuhan, KKR yang luar biasa Bapak. KKR online yang pertama diadakan melalui pemerakarsa Lapas Bancai Bapak. Kiranya Engkau berkenan terhadap acara ini. Segala apa yang direncanakan, kiranya terjadi dengan seturut kehendak-Mu Bapak. Biarlah kuasa, kasih, dan mujizat-Mu boleh dinyatakan pada saat itu Bapak. Bapak, kami serahkan segala peralatan yang akan dipergunakan, rutan dan lapas yang akan turut serta kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan seluruh aktivis pelayanan untuk lapas dan rutan kami serahkan kepadamu. Biarlah acara ini menjadi sukses dan seturut dengan rencana serta kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Amin. Amin. Baik, mari kita satukan hati, kita dukung saudara kita Herman Ray. Bapak di dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh percaya akan kasih-Mu, kami sungguh percaya akan pengorbanan-Mu atas penebusan dalam hidup kami Tuhan. Begitu juga kami bawa saudara kami Herman Ray ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak, apabila ada dosa, apabila ada kesalahan, Tuhan ampuni. Dan kiranya Tuhan juga jamah tubuhnya Tuhan, apa yang boleh saat ini dirasakan Tuhan. Untuk hemoroid yang terjadi di dalam tubuh daripada Bapak Herman Ray Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang jamah dan Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendaknya. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga untuk gula darah daripada istrinya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan
Tolong Tuhan berikan jadi kembali memiliki Amin. gula darah yang Amin. normal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadilah kehendak-Mu Bapa, kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa memperhatikan dan peduli atas kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan Pak Yahya untuk Pak Charles untuk pelayanan baru di Halmahera. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, syukur, terima kasih untuk acara Kompas sore dan malam hari ini yang memberkati kami semua, Tuhan. Demikian juga kalau tadi kami diingatkan oleh hamba-Mu, Bapak Metahena, bagaimana kami sudah Engkau pilih dan tugaskan dengan 5 jabatan tugas itu, 5 jabatan tugas. Adapun biar supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi, memang ada kami yang sungguh-sungguh, ada kami yang biasa-biasa dalam melaksanakan tugas kepada Engkau, biar supaya kami peka. Demikian juga kesaksian Bro Riki yang kami juga ya heran dan memang itu kenyataan bagaimana Engkau juga yang menjadikan semuanya baik bagi dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga tadi kami menyimak pendapat-pendapat pahaman-pahaman dari setiap kami hamba-hamba-Mu yang saling memberkati. Secara khusus juga hamba berdoa buat hamba-Mu Bapak Charles yang juga akan membuka pelayanan yang baru di daerah Maluku. Kiranya kami percaya apa yang ada dalam hatinya, pikirannya. Yehova Yire, Engkau yang menyediakan, baik juga hal-hal yang dibutuhkan, pembukaan pelayanan itu, terutama pasti adalah jiwa-jiwa yang menunggu untuk dilayani oleh hamba. Jiwa yang memerlukan. Percaya Tuhan, kalau jiwa-jiwa itu sudah ada, sudah berkumpul, maka dengan sendirinya Engkau juga siapkan, baik juga untuk rumah ibadah, baik juga untuk peralatan ibadah, dan lain sebagainya. Lebih daripada itu juga kerjasama dengan masyarakat di Halmahera sana. Memberikan kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu Bapak Charles sekeluarga, dan juga rekan sekerja. Terpujilah Engkau Bapak, juga hal-hal yang lain kami serahkan Engkau dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Pak Bambang. Suaranya nggak ada Pak. Tes. Ya, oke, udah sip. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat mengikuti acara ini, Zoom Kompas ini, permulaan hingga sampai akhirnya. Kami sungguh sudah diberkati oleh firman-Mu. Kiranya firman Tuhan memeteraikan dalam setiap hati kami. Memberkati hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalamnya, hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan kesaksian, hamba-hamba-Mu yang sudah melakukan semuanya ini. Kami berdoa buat Pak Ferry, kami berdoa buat Pak Riki dan seluruh staf Tuhan. Kompas ini Tuhan akan memakai, Zoom Kompas ini Tuhan lebih jauh lagi, lebih banyak peserta, lebih banyak lagi Tuhan yang menjadi berkat. Kiranya Tuhan yang membalaskan dengan kasih Bapak, kami menyerahkan untuk acara selanjutnya minggu depan. Kiranya Tuhan akan tolong setiap kami agar kami dapat mengikutinya dan menerimanya, terlebih melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan akhiri acara ini dan kita akan bersama membawa berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, dan oleh kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua, malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Bawalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan, Amin. Haleluya, terima kasih. Silakan dibuka mic-nya semua. Terima kasih Pak Bambang, Pak Yahya, Pak Cecep, Terima Pak kasih Carlos, terima semuanya. kasih. Terima kasih Pak Cornelius, Riki. terima kasih. Anton, terima kasih. Terima Pak kasih Bunda, Rene, terima kasih terima semuanya. kasih. Pak Ferry, terima kasih. Bro Alwan, terima kasih. Agus, thank you Agus. Terima kasih Enda, semuanya. terima Pak kasih. Yahya, Terima kasih. Pak Bambang, terima Bro Rudi, kasih. Bro Gito, terima kasih. Bro Cipat, Bro Vincent, terima kasih.
Rokarna, Naden, terima kasih. Terima kasih, Pak Cece. Buat sis yang cantik, Buat Tina, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Endang, Pak Rudi, Pak Gito, Siap-siap minggu Pak depan. Vincent, terima kasih. Terima kasih. Sifat terima Pak Ketua silakan kalau ada yang ingin dan disampaikan. karena Nanden terima kasih. Shalom semua, God Minggu depan bless. jadi pembicara. Ya. Saja. Ya, Minggu Pak Bambang depannya jangan lagi. lupa ya. Kadada. Oke. Iya. Oke ya, saya end ya. Oke. Semuanya terima kasih. Shalom. Shalom, Yesus God bless berkati. you. Tuhan berkati. Terima kasih Rina pelayanannya ya. Ya, terima kasih Rina. Sama-sama, Tuhan berkati.